Jongryong tidak menyangka akan ada tempat seluas ini di balik sebuah istana yang biasa saja. Lalu Li Jion berkata bahwa istana angin biru merupakan tempat pintu masuknya perguruan surga langit biru. Li Jion memanfaatkan bentuk dari dataran tempat ini. Rencananya, semua akan diurus dengan istana angin baru sebagai wajahnya. Lalu, semua pekerja itu ditutup matanya saat mereka akan dibawa ke sini. Itu dilakukan untuk menjaga keamanan tempat ini. Di sini, Li Jion ingin membangun tempat latihan dan asrama yang bisa menampung ribuan orang. Selama ini, Jianghu masih dikuasai oleh 4 dominasi kekuatan besar. Dan Li Jion ingin menjatuhkan mereka semua. Dan, Li Jion akan mengambil tempat mereka. Xin pindah di lokasi keluarga besar Surga Utara cabang Wuhan. Ada sebuah rapat antara para pemimpin. Ga Yongsan, pemimpinnya perguruan Raja Darah, protes kepada Im Komsi yang merupakan pemimpin keluarga besar Surga Utara. Dia protes karena sudah kehilangan murid terbaiknya, dan kaki putrinya terpotong dalam turnamen Naga Phoenix. Im Komsi berkata, "Aku paham apa yang kau rasakan, tapi ini juga termasuk permasalahan Jianghu. Yang lebih penting untuk sekarang adalah, masih banyak peserta yang selamat dalam insiden itu. Bahkan ada yang sudah mengalahkan musuh dan menyelamatkan yang lain. Tapi tetap saja, Ga Yongsan masih tidak bisa menerima kejadian ini." Kemudian, Yang Imyung mencoba menenangkan Ga Yongsan. Dia berkata bahwa kemarahan tidak akan menyelesaikan apapun. Xin kembali ke lokasi Li Jion. Li Jion mengatakan bahwa ada kelompok bandit yang tinggal di gunung ini. Bandit itu meminta uang dengan menggunakan alasan perlindungan keamanan. Dan sekarang, Li Jion berniat akan menyingkirkan para bandit itu. Li Jion juga berkata bahwa tidak ada alasan untuk menjadi orang yang baik. Apapun alasannya, bandit bukanlah orang baik. Orang baik akan selalu melakukan hal yang baik. Tidak lama setelahnya, Li Jion dan Jongryong sampai di tempat para bandit. Salah satu bandit langsung maju dan menyerang Li Jion secara diam-diam. Tapi Li Jion berhasil menghempaskan bandit itu. Bandit yang satunya ketakutan, karena temannya bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Akhirnya bandit itu pun melarikan diri, tapi Li Jion langsung mengejarnya. Singkatnya, mereka berdua sudah berada di markas kelompok bandit. Li Jion dan Jongryong langsung menghajar para bandit. Lalu Li Jion menasehati Jongryong. Li Jion berkata, "Kau akan mati jika kau bertarung dengan perasaan yang ragu-ragu." Jongryong pun mengerti dengan apa yang dimaksud Li Jion. Sekarang, Jongryong merasa bahwa dirinya sangat berbeda dari sebelumnya. Dia merasa bahwa seni bela diri yang dia miliki meningkat dengan sangat tajam. Li Jion berkata, "Kau bisa bertambah lebih kuat dengan perasaan yang seperti itu." Tiba-tiba, ada seseorang yang melempar sebuah kantong ke arah Jongryong, dan Jongryong pun langsung menghancurkan kantong itu. Orang yang melempar kantong itu adalah ketua bandit yang ada di sini. Ketua bandit itu mengatakan bahwa kantong itu berisi sebuah racun. Tepatnya, adalah racun yang dicampur dengan bahan afrodisiak. Memiliki efek yang bisa membuat seseorang sangat terangsang. Dengan kata lain, Jongryong akan tertarik kepada semua pria yang dia lihat. Jika Jongryong tidak melakukan itu, maka Jongryong akan mati karena kehabisan darah. Jongryong mulai panik dan menoleh ke arah Li Jion. Lalu Li Jion berkata, "Jangan panik begitu. Ada pria di sini, dan pria itu adalah aku." Jongryong pun mengabaikan Li Jion. Dia memaksa ketua bandit agar segera memberikan obat penawarnya. Singkat cerita, Jongryong sudah menghajar ketua bandit itu. Akhirnya, ketua bandit mengeluarkan beberapa botol dan kantong. Dia berkata bahwa penawarnya ada di salah satu di antara itu. Li Jion memberi arahan. Li Jion berkata, "Sederhana saja, kau bisa menuangkan racun itu kepada ketua bandit. Seni bela dirinya lebih lemah darimu. Jadi, dia pasti akan mati lebih dulu ketimbang dirimu. Jika dia masih ingin hidup, dia pasti akan memberitahu mana penawarnya. Lagian kalian berdua juga akan sama-sama mati. Jadi lakukan saja." Jongryong paham dengan arahan itu. Tapi, dia masih tidak tega dan tangan gemetar saat akan memberikan racun itu kepada ketua bandit. Akhirnya, Li Jion menghela nafasnya dan mengambil kantong racun itu. Li Jion berkata, "Ibuku pasti akan senang saat melihatmu, karena kau mirip sekali dengan ayahku." Lalu, Li Jion menghajar ketua bandit itu. Li Jion juga menyuruh Jongryong untuk mengikuti arahan selanjutnya dan mengendalikan energi internalnya. Singkatnya,
Berkat arahan itu, racun yang ada di dalam tubuh Jongryong menghilang. Lalu Li Jion berkata, "Pilihanmu sudah tepat untuk tidak menuangkan racun itu kepada ketua bandit. Aku menyukaimu karena kau tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Tapi sebagai gantinya, kau harus menjadi lebih kuat. Di saat kau sudah menjadi kuat, kau akan benar-benar bisa melindungi hati baik yang kau miliki. Karena di dunia ini, menjadi baik dan jujur akan membuatmu tertinggal, dan akan menyebabkan masalah." Waktu berlalu hingga malam harinya. Bertempat di kediaman keluarga Jang Injo, Pak tua ini adalah pemimpin serikat teknik telapak tangan, sekaligus merupakan ayahnya Jang Injo. Ayahnya Jang Injo memberitahu anak-anaknya bahwa pemimpin keluarga Raja Darah dikabarkan telah meninggal karena bundir. Tapi, banyak yang tidak percaya bahwa dia melakukan hal bodoh seperti itu. Menurut ayahnya Jang Injo, ada campur tangan dari keluarga Surga Utara atas kematian pemimpin keluarga Raja Darah. Keluarga Surga Utara dikenal cukup kejam. Itulah sebabnya, ayahnya Jang Injo menjaga hubungan yang baik dengan keluarga Surga Utara. Di saat yang sama, di atas rumah mereka ada Li Jion dan Muyong yang mendengar pembicaraan ayahnya Jang Injo. Lalu, Muyong memberikan benda yang sebelumnya sudah dipesan oleh Li Jion. Sebuah kotak dan sebuah topeng untuk menyamar, yaitu menyamar sebagai pemimpin aula keluarga Surga Utara. Tujuan Li Jion menyamar adalah membuat keluarga Jang Injo agar berselisih dengan keluarga Surga Utara. Singkatnya, Li Jion sudah menyamar dan dia mendatangi kantor toko unik milik keluarga Jang Injo. Di tempat ini, dia menemui pengelolanya langsung. Dia menunjukkan sebuah benda kepada pengelola tempat ini, yaitu sebuah artifak yang sangat berharga. Menurut pengelola, itu bisa dihargai dengan harga 500.000, dan pengelola berniat akan menjual kembali benda itu tanpa sepengetahuan keluarganya Jang Injo. Lalu, pengelola itu menawar benda itu seharga 200.000. Li Jion pun menerimanya, namun dengan syarat, yaitu, uangan harus diberikan sekarang juga. Setelahnya, Li Jion kembali bertemu dengan Muyong. Li Jion berencana akan membobol toko itu malam ini juga. Tujuannya, untuk kembali mengambil artifak yang sangat berharga itu. Muyong mendengar bahwa toko itu dilindungi oleh 12 formasi yang tidak bisa dipecahkan. Tapi menurut Li Jion, tidak ada formasi di dunia ini yang tidak bisa dipecahkan. Keluarga Jang Injo akan mengalami kerugian yang besar. Akan ada kegemparan besok pagi, dan dengan kunjungan pemimpin Aula Surga Utara di hari yang sama, sudah dipastikan akan menimbulkan reaksi yang luar biasa. Keesokan harinya, ayahnya Jang Injo mendapatkan laporan bahwa toko antik miliknya sudah kemalingan. Yang melaporkannya adalah pengelola itu sendiri. Pengelola itu mengatakan bahwa saat dia memeriksa berangkasnya, mekanisme pertahanan tempat itu sudah dihancurkan. Semua barang berharga dan juga uang yang ada di dalamnya menghilang. Pengelola itu juga menyampaikan bahwa ada yang janggal, di mana pemimpin aula dari keluarga Surga Utara kemarin malam datang untuk berkunjung. Bahkan, sampai menawarkan barang artifak yang berharga. Ayahnya Jang Injo merasa bahwa pemimpinnya Aula Surga Utara bukanlah orang yang berani melakukan hal seperti itu. Akhirnya, ayahnya Jang Injo mencurigai bahwa keluarga Surga Utara sudah merencanakan sesuatu. Tidak lama setelahnya, pengelola dari toko senjata datang. Dia mengatakan bahwa toko besi dan senjata telah dibobol. Scene pindah di lokasi Li Jion dan Muyong yang saat ini sedang membawa hasil pembobolan toko senjata milik keluarga Jang Injo. Saat membobol, Li Jion juga tidak lupa meninggalkan jejak keluarga Surga Utara di toko itu. Waktu berlalu hingga tiba di mana acara penghargaan Naga Phoenix dilaksanakan. Peserta yang terlihat menonjol akan mendapatkan penghargaan tertinggi, seperti misalnya Jongryong yang menghancurkan alat jebakan mekanik, dan juga Yang Sochang yang sudah mengalahkan Lysiros. Banyak orang mengucapkan selamat kepada Jongryong. Lalu, Jang Injo datang dan berkata, "Aku penasaran, apakah itu semua dilakukan dengan kemampuanmu sendiri? Aku merasa janggal saat hanya kau saja yang bisa bebas dari lumpur isolator saat itu. Dan tentang bagaimana cara dirimu bisa memotong alat jebakan yang sebesar itu. Seingatku, seni bela dirimu tidak sekuat itu." Jongryong pun menjawab bahwa dirinya saat itu hanya beruntung. Jang Injo pun tersenyum. Dalam benaknya berkata, "Beruntung? Apakah dia tidak bisa berkata apa-apa selain beruntung? Aku yakin dia menggunakan trik yang licik saat itu." Kemudian,
Jang Injol menantang Jung Ryong bertarung untuk membuktikan apakah Jung Ryong bisa sehebat itu. Bahkan, Jang Injol menuduh keluarganya Jung Ryong bersekongkol dengan para penjahat. Sebagai buktinya, hanya Jang Injol yang saat itu bisa meloloskan diri pertama dari pasir isolator. Ditambah lagi, Jung Ryong terlihat selalu bersama dengan pria asing yang mencurigakan, yaitu Lee Ji-yeon. Akhirnya Jung Ryong menerima tantangan ini. Tidak menunggu lama, Jang Injol langsung maju untuk menyerang. Dia terkejut karena ternyata Jung Ryong bisa menghindar. Setelahnya, Jung Ryong melancarkan serangan balasan, dan serangan itu menggores pipinya Jang Injol, juga membuat Jang Injol melepaskan pedangnya. Lalu setelahnya, Jung Ryong pergi begitu saja. Ayahnya Jang Injol melihat pertempuran ini. Dia malu karena putranya bisa kalah dari seorang wanita. Terlebih, ini terjadi di depan banyak orang. Kemarahan ayahnya Jang Injol semakin meningkat saat melihat kedekatan keluarga surga utara dengan keluarganya Jung Ryong. Pemimpin keluarga surga utara menyanjung kehebatan Jung Ryong di depan ayahnya Jung Ryong. Ayahnya Jang Injol berpikir, dengan naiknya reputasi keluarganya Jung Ryong, sudah dipastikan bahwa keluarga surga utara akan membangun hubungan yang baik. Tapi sebagai gantinya, ada kemungkinan bahwa keluarga surga utara akan membuang keluarganya Jang Injol. Akhirnya, Jang Injol dan ayahnya berencana menyingkirkan keluarga pedang keadilan, yaitu keluarganya Jung Ryong. Waktu berlalu hingga malam harinya. Di lokasi perguruan surga langit biru milik Lee Ji-yeon, Muyong bertanya, kenapa Lee Ji-yeon tidak menghadiri acara penghargaan yang akan diterima oleh Jung Ryong? Lee Ji-yeon menjawab bahwa dirinya takut mengganggu kenyamanan Jung Ryong. Menurut Lee Ji-yeon, jika dirinya datang, maka Jung Ryong akan menolak penghargaan itu karena dia merasa tidak melakukan apa-apa pada turnamen itu. Tapi di sisi lain, entah apa alasannya, Lee Ji-yeon merasa ada sesuatu yang janggal. Di malam yang sama tapi beda lokasi, tepatnya di kediaman Jang Injol, dia menyuruh orang kepercayaannya untuk menculik dan menghabisi Jung Ryong. Lalu, dia terkejut saat tahu bahwa ayahnya tiba-tiba menghampirinya. Jang Injol takut bahwa rencananya akan diketahui ayahnya. Tapi ternyata, ayahnya memiliki rencana yang lebih mengerikan. Dia memberitahu Jang Injol bahwa dia akan meruntuhkan keluarga pedang keadilan, yaitu keluarganya Jung Ryong. Dia menarik orang kepercayaannya Jang Injol untuk bergabung dengannya. Lalu, Jang Injol melirik kepada orang kepercayaannya dan memberikan sebuah isyarat yang artinya menyetujuinya untuk bergabung dengan ayahnya. Tidak menunggu lama, mereka langsung berangkat detik ini juga. Scene pindah di lokasi keluarga pedang keadilan. Jung Ryong merasa ada sesuatu yang janggal. Dia terbangun dari tidurnya dan segera membawa pedangnya. Lalu dia segera keluar karena dia bisa merasakan aura balas dendam yang sangat kuat. Saat mencoba memberitahu keluarganya, tiba-tiba saja para penyusup dari keluarga Jang Injol menyerang Jung Ryong. Dengan cekatan, Jung Ryong langsung menghabisi musuhnya. Lalu, dia kembali bergerak untuk memberitahu orang tuanya. Di saat yang sama, di lokasi Lee Ji-yeon, Muyong memberitahu Lee Ji-yeon bahwa mata-mata yang dia pasang pada keluarga pedang keadilan telah melaporkan sesuatu. Laporan itu mengatakan bahwa ada puluhan orang sedang mengepung kediaman keluarga pedang keadilan. Pindah di lokasi keluarga pedang keadilan, di mana Jung Ryong sudah bertempur mati-matian untuk melawan musuhnya. Meski dia bisa mengalahkan musuhnya dengan mudah, tapi jumlah musuhnya sangat banyak. Dan itu membuat stamina Jung Ryong terkuras dengan sangat cepat. Akhirnya, pertempuran kembali dilanjutkan dengan keadaan Jung Ryong yang sudah terluka serta stamina yang hampir habis. Lalu salah seorang berkata, "Jangan sentuh gadis itu, biarkan saja gadis itu, tapi habisi yang lainnya." Salah satu orang pun langsung maju dan mengincar ibunya dan adiknya Jung Ryong. Jung Ryong tidak tinggal diam. Dia mencoba memblokir serangan itu dengan tangan kosong. Tapi, Jung Ryong merasakan efek terluka saat menggunakan teknik itu. Dia ingat ucapan Lee Ji-yeon yang mengatakan bahwa dirinya bisa menahan serangan pedang. Tapi, energi yang dirinya miliki saat ini masih kurang sehingga akan menyebabkan efek luka dalam. Karena kesal, orang itu tidak lagi peduli dan berniat menghabisi Jung Ryong. Tapi setelahnya, muncul aura naga besar dari arah belakang orang itu. Hanya dalam sekejap saja, orang itu langsung terhempas hancur menabrak sebuah dinding. Keluarganya Jung Ryong terkejut sekaligus merasa bingung. Ternyata, itu adalah Lee Ji-yeon.
"Apa kau baik-baik saja?" ucap Li Jion kepada Jung Ryong. Barulah setelahnya, Li Jion mulai menghela nafasnya dan bersiap menghancurkan semua musuh yang ada di depannya. Tanpa basa-basi lagi, Li Jion langsung maju dan menghajar mereka. Satu musuh terhempas setelah dia pukul dengan sangat keras, lalu berlanjut menghantam satu musuh dengan kakinya, hingga membuat tanahnya pun ikut hancur. Kemudian, Li Jion bergerak dengan sangat cepat, bahkan musuh tidak sanggup mengikuti pergerakan Li Jion. Dalam satu gerakan, Li Jion berhasil menumbangkan beberapa musuh sekaligus, lalu dilanjutkan dengan pukulan kuat kepada orang kepercayaannya Jang Injol. Sebelum melayangkan serangan akhir, orang itu meminta ampunan dan mengatakan bahwa keluarganya Jang Injol menyuruh mereka untuk menghabisi keluarga pedang keadilan. Lalu Li Jion bertanya, "Di mana penjahat Jang Injol itu sekarang?" Orang itu pun menjawab bahwa Jang Injol sedang menunggu di bagian sisi selatan hutan ini. Setelah itu, Li Jion langsung menghabisi orang itu tanpa pengampunan apapun. Dalam benak Jung Ryong, Li Jion datang sekali lagi untuk menghabisi banyak orang hanya demi dirinya. Tidak lama setelahnya, Muyong datang dan berkata, "Tuan muda, jadi Anda menghilang secara tiba-tiba dan datang ke sini?" Lalu Muyong memberikan hormat kepada Jung Ryong dan berkata, "Syukurlah Anda selamat." Kemudian Li Jion menyuruh Muyong agar membawa semua keluarga pedang keadilan ke tempat perguruannya, dan menyuruh pria dengan teknik aneh tak terbatas itu untuk mengobati keluarga ini. Lalu dilanjutkan dengan meruntuhkan keluarga Jang Injol sampai bersih. Waktu berlalu hingga beberapa menit kemudian, di lokasi di mana tempat Jang Injol sedang menunggu bawahannya untuk kembali. Tidak lama kemudian, Li Jion muncul menghampiri Jang Injol. Lalu Li Jion berpura-pura menjadi pria polos yang tidak tahu apa-apa, dengan maksud untuk menipu Jang Injol. Li Jion berteriak, "Kau harus cepat pergi dari sini. Orang-orang dari keluarga surga utara sedang menuju ke sini." Saat aku berada di keluarga pedang keadilan, muncul sekelompok asasin yang datang untuk mengepung tempat itu. Aku berhasil bersembunyi, tapi tiba-tiba, datang seorang seniman bela diri yang kuat. Seniman bela diri itu menghabisi semua asasin itu, lalu mengamankan seluruh keluarga pedang keadilan bersama mereka. Aku sempat mendengar percakapan mereka dan ternyata, mereka adalah seniman bela diri yang berasal dari keluarga surga utara. Sebelum mati, ada salah satu asasin yang mengaku bahwa mereka berasal dari keluargamu. Bahkan asasin itu mengungkapkan keberadaanmu di sini. Sebaiknya kau cepat pergi dan memberitahu kondisi ini kepada ayahmu, karena ada kemungkinan mereka juga akan menghancurkan keluargamu nantinya. Lalu Jang Injol berkata, "Tunggu, kenapa kau malah memberitahu semua ini padaku?" Lalu Li Jion menjawab, "Keluargamu itu termasuk keluarga yang kaya raya kan? Aku sengaja menyampaikan informasi ini padamu dengan syarat, kau harus memberiku uang 1000. Barulah kecurigaan Jang Injol kepada Li Jion mulai menurun. Jang Injol tidak menyangka, ternyata Li Jion hanya mengincar upah hanya demi sebuah informasi yang sangat berharga ini. Lalu Jang Injol pergi dan berkata, "Akan kubayar nanti. Untuk saat ini, aku akan pergi dulu karena situasinya sudah gawat darurat." Singkatnya, Jang Injol sampai di kediamannya dan memberitahu semua informasinya kepada ayahnya. Ayahnya berkata, "Masih belum ada kabar sampai sekarang. Jadi, aku mengirim seseorang dan orang itu mengatakan bahwa di kediaman keluarga pedang keadilan dipenuhi dengan mayat para asasin." Lalu Jang Injol berkata, "Aku tahu bahwa keluarga pedang keadilan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan asasin kita. Fakta bahwa situasinya menjadi seperti ini, itu artinya apa yang dikatakan bocah itu adalah kebenaran. Kita harus segera pergi dari sini." Lalu ayahnya berkata, "Jika memang seperti itu artinya kita sudah kalah. Aku mengetahui banyak informasi tentang keluarga surga utara. Jadi aku memiliki sebuah rencana." Lalu, ayahnya memberikan sebuah mutiara dengan harga 50.000 per mutiaranya, dan totalnya ada 100 mutiara dalam peti itu. Ayahnya berencana akan menemui Mahwi dari aliansi Puncak Selatan. Dia akan berpihak dan bekerja sama dengan aliansi Puncak Selatan. Karena ayahnya tahu bahwa aliansi Puncak Selatan sangat menginginkan informasi tentang keluarga surga utara. Jadi, informasi itu akan menjadi bahan pertukaran agar keluarga ini bisa dipercaya oleh aliansi Puncak Selatan. Sin pindah di lokasi Li Jion. Muyong melaporkan bahwa dia sudah mengamankan keluarga pedang keadilan di tempat perguruannya.
Lalu Li Jion mengatakan, dirinya tahu bahwa keluarganya Zhang Injol tidak memiliki pilihan lain selain memihak aliansi Puncak Selatan. Muyong tidak menyangka bahwa tuan mudanya yaitu Li Jion bisa berjalan sesuai rencana, di mana masalah ini akan berlanjut dengan masalah baru, di mana antara keluarga Puncak Selatan akan bermusuhan dengan keluarga Surga Utara, dengan fokus utamanya adalah menghancurkan keluarga Zhang Injol dan keluarga Surga Utara. Dan untuk Zhang Injol, apapun yang terjadi, Li Jion akan menghabisinya malam ini juga. Scene pindah di lokasi Zhang Injol. Ayah mereka sudah menyiapkan tempat persembunyian untuk mereka. Tapi, tempat ini terlihat tidak terawat. Lalu, Zhang Injol mentotok adiknya sendiri agar tidak bisa bergerak. Lalu dia berkata, "Katakan pada ayah bahwa aku akan pergi melarikan diri dan membawa mutiara ini untuk kelangsungan hidupku." Singkatnya, Zhang Injol melarikan sendiri untuk menghindari keluarga Surga Utara. Tapi tidak lama setelahnya, Li Jion muncul. Lalu, Zhang Injol melayangkan sebuah serangan ke arah Li Jion. Dan Li Jion pun membalasnya dengan pukulan yang keras hingga membuat Zhang Injol terhempas. Barulah Zhang Injol sadar bahwa ternyata, bocah itu sangat kuat. Lalu Li Jion mendekat dan berkata, "Jadi kau akan menghabisiku? Tapi sayang sekali, situasinya akan berjalan sebaliknya." Dalam benak Zhang Injol, insting bertahan hidupnya memberitahu dirinya agar dirinya harus segera pergi dari sini. Akhirnya, Zhang Injol pergi kembali ke ayahnya dan meminta bantuan ayahnya. Lalu meminta maaf ke ayahnya atas perbuatannya yang tega meninggalkan adiknya sendiri. Tapi Li Jion tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dia terus melayangkan serangan sebagai bentuk tekanan. Dia tidak benar-benar berniat menghabisi Zhang Injol dengan tangannya sendiri. Li Jion terus melayangkan serangan yang hanya menyerempet Zhang Injol. Meski begitu, serangan yang Li Jion lancarkan adalah serangan yang mematikan. Lalu Zhang Injol melempar sebuah racun dengan konsentrasi yang tinggi. Tapi usahanya percuma karena Li Jion bisa menghindarinya. Bahkan, Li Jion kembali melancarkan serangan yang mematikan. Zhang Injol menyadari sesuatu. Menurutnya, ini seperti acara kejar-kejaran. Karena jika Li Jion serius, dirinya sudah mati dari tadi. Akhirnya, Li Jion berhenti dan tidak mengejar Zhang Injol. Li Jion memberitahu Muyong bahwa untuk menghabisi Zhang Injol, ada cara lain tanpa harus dengan tangannya sendiri. Di sisi yang lain, Muyong berhasil mengambil mutiara itu saat Zhang Injol terjatuh. Singkatnya, Zhang Injol berhasil kembali di tempat persembunyiannya. Dia datang dengan tiba-tiba dan langsung meminta pertolongan kepada ayahnya. Ayahnya langsung memarahinya karena dia meninggalkan adiknya sendiri. Tapi Zhang Injol terus berteriak ketakutan dikejar oleh seorang bocah. Bahkan, Zhang Injol berpikir bahwa yang sudah menghabisi semua asasinnya di keluarga pedang keadilan adalah Li Jion. Tapi ayahnya sama sekali tidak mempercayai ucapan Zhang Injol. Zhang Injol terus memberitahu ayahnya bahwa saat ini, bocah itu sedang mengejarnya. Tapi ayahnya menjawab bahwa dia tidak merasakan adanya hawa seseorang yang sedang mengejar Zhang Injol. Akhirnya Zhang Injol menoleh ke belakang dan dia baru sadar bahwa ternyata, Li Jion sudah tidak lagi mengejarnya. Karena kesal, ayahnya langsung menggunakan sebuah teknik kepada Zhang Injol. Lalu ayahnya berkata, "Aku tahu bahwa kau itu selalu ceroboh. Tapi aku tak pernah menyangka jika kau akan menipu ayahmu sendiri demi ambisi egoismu itu. Itu sama artinya, kau sudah mengkhianati keluargamu sendiri. Jadi aku terpaksa menghabisi putraku sendiri dengan tanganku sendiri. Keparat ini dia sudah bukan putraku lagi." Di saat yang sama, di sebuah pohon yang besar, Li Jion dan Muyong mengamati kejadian ini. Muyong mengatakan bahwa dia sudah mengirim surat tanpa nama kepada keluarga Surga Utara, yang isinya menjelaskan bahwa keluarga Zhang Injol bersembunyi di sini. Kemudian, ayahnya Zhang Injol masuk ke tempat itu untuk menemui Mahwi yang berasal dari keluarga Puncak Selatan. Mahwi datang ke sini karena diundang oleh ayahnya Zhang Injol. Ayahnya Zhang Injol menceritakan semuanya dengan maksud bergabung bersama aliansi Puncak Selatan. Lalu tiba-tiba, keluarga Surga Utara datang ke sini secara paksa. Seseorang bernama Ben Hui, dia adalah penasehat militer keluarga Surga Utara. Dia berkata, "Kami mendapatkan laporan yang mencurigakan. Jadi kami datang ke sini untuk memastikannya. Sepertinya, kau ingin berkhianat dari kami dan bergabung dengan aliansi Puncak Selatan. Tapi sayang sekali itu tidak akan mudah." Ayahnya Zhang Injol mulai ketakutan dan merasa bingung.
Karena setahu dirinya, keluarga surga utara yang lebih dulu membuang keluarganya. Lalu, dia mencoba menjelaskan kesalahan pahaman ini. Dia salah paham soal mengartikan kedekatan keluarga surga utara dengan keluarga pedang keadilan. Benhui berkata, "Omong kosong apa yang kau bicarakan ini?" Dalam benak ayahnya Jang Injol berkata, jika melihat reaksi dari Benhui, ini bukanlah masalah yang diakibatkan oleh keluarga surga utara. Lalu siapa dalang di balik ini semua? Barulah ayahnya sadar dengan ucapan putranya yaitu Jang Injol yang mengatakan bahwa bocah yang bernama Legion itu sedang merencanakan sesuatu. Tapi itu sudah terlambat. Dirinya sudah menghabisi Jang Injol dan dirinya juga dihabisi oleh Benhui sekarang. Lalu, Benhui berkata, "Kau adalah ketua kelompok Harimau Putih dari Aliansi Puncak Selatan kan? Tidak akan baik jika kau ikut terlibat dengan kami. Ini adalah peringatan bagimu." Setelah mengatakan itu, mereka pergi setelah menghabisi adiknya Jang Injol. Di luar, masih ada Legion dan Muyong. Muyong akan menyuruh 50 orang terpercaya yang bisa diandalkan untuk menjalankan perguruan surga langit biru sementara. Ini dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Muyong juga berencana akan mengambil alih semua bisnis dan para pelanggan milik keluarga Jang Injol. Tapi Muyong merasa bahwa Legion terlihat kecewa. Legion mengatakan bahwa awalnya, dia mengira Jianghu ini adalah milik ayahnya. Tapi ternyata, selama ini ayahnya masih mencoba untuk menggapai mimpinya. Selama ini, di Jianghu ini, pelajaran yang Legion ambil adalah pelajaran tentang cara agar tidak disingkirkan, dan bagaimana cara untuk menyingkirkan yang lain. Bertahan dengan cara apapun. Meski Legion sudah tumbuh dewasa, tapi Jianghu ini masih sama seperti Jianghu yang dulu. Banyak orang yang tidak benar di dalamnya, di mana orang yang benar dibuat bodoh. Sementara orang yang jahat malah menikmati dunia ini. Bisa dikatakan, hanya orang yang kejam yang bisa bertahan di Jianghu ini. Legion tidak ingin seperti ayahnya yang hanya bermimpi menjadikan Jianghu lebih baik. Tapi Legion akan mewujudkan hal itu dengan kenyataan. Muyong sadar bahwa pada akhirnya, Legion mencoba segala cara untuk membenci ayahnya karena sebenarnya, dia sangat menyayangi ayahnya. Mungkin, ini adalah sisa-sisa penghormatan terakhir yang masih dia miliki untuk menghormati jalan pikiran ayahnya. Waktu berlalu hingga keesokan harinya. Di lokasi Istana Angin Baru, tempatnya Legion, Juryun memberitahu ayah dan ibunya bahwa keluarga Jang Injol sudah musnah. Kabar yang beredar mengatakan bahwa keluarga Jang Injol mengkhianati keluarga surga utara dan berusaha bergabung dengan Aliansi Puncak Selatan. Lalu, ayahnya Jungryong bertanya soal keberadaan Jungryong. Sang ibu menjawab bahwa dia sedang memberikan semangat pada Legion. Tepatnya, memberi semangat di turnamen surga naga. Singkatnya, Legion masuk ke arena untuk melawan master teknik pukulan yang terkenal di Guangdong. Namanya adalah Li Hio, dengan julukan Pukulan Angin Mematikan. Sementara Legion dikenal sebagai seorang bocah asing yang baru pertama kali mengikuti turnamen ini. Sebenarnya, apa sih yang ada dalam pikiran bocah itu? Dia hanya menyia-nyiakan masa mudanya, ucap salah satu penonton yang melihatnya. Tidak menunggu lama, pertarungan pun dimulai. Master pukulan melangkah maju dan mendaratkan satu serangan. Para penonton tertawa saat melihat Legion menghindari serangan itu dengan gaya kocaknya. Pertarungan berlanjut di mana Master pukulan melayangkan sebuah tendangan. Sementara Legion, dia terus menghindar dan menghindar. Legion sengaja menggunakan teknik putaran keledai, dan itu bisa menghibur para penonton karena mereka bisa tertawa saat melihat tingkah Legion. "Hei nak, lebih baik kau menyerah saja daripada kau terluka nantinya. Kau bisa mati jika seperti itu terus," ucap para penonton yang melihatnya. Padahal, Master pukulan menyadari sesuatu. Dalam benaknya berkata, "Dasar penonton gila. Kalian mengatakan kalimat-kalimat itu tanpa mengetahui sesuatu. Aku tahu bahwa gerakan bocah itu memang kaku dan terlihat seperti orang biasa. Tapi saat aku menyerangnya tadi, dia bisa langsung menghindar dengan selisih jarak yang sangat dekat sekali. Dan dia juga belum menyerangku sama sekali." Lalu tiba-tiba, Legion bergerak maju dan berhasil mendaratkan sebuah serangan pukulan. Pukulannya berhasil mengenai tepat pada dahi Master pukulan. Lalu sang Master pukulan terjatuh karena dia merasa kaget. Para penonton langsung tertawa karena mereka menilai bahwa pukulan Legion lebih lemah dibanding pukulan anak kecil.
Tapi tiba-tiba saja, sang master pukulan mengalami luka dalam hingga dia muntah darah. Orang-orang yang sebelumnya tertawa, langsung terdiam seketika. Panitia mulai mendekat untuk memeriksa keadaan sang master pukulan. Akhirnya, Legion pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Scene pindah di lokasi lain, tepatnya di sebuah tempat pertaruhan. Di sini, seseorang bisa bertaruh uang untuk memilih siapakah yang akan menang dalam turnamen surga naga. Muyong menggunakan kesempatan ini untuk bertaruh 100.000. Dia bertaruh atas nama Legion. Lalu orang itu berkata, "Legion, apa yang kau maksud itu adalah bocah yang baru saja menang karena keberuntungan? Kenapa kau bertaruh sebesar itu padanya?" Tanpa sempat menjawab, tiba-tiba saja Huayong maju dan dia bertaruh sebanyak 3.000 atas nama Legion. Lalu, orang itu berkata, "Apakah kalian bertaruh demi keberuntungan? Tapi itu terserah kalian. Bahkan, aku akan memberikan hak khusus kepada kalian. Jika kalian berhasil menang taruhan atas nama bocah itu, maka kalian bisa mendapatkan 59 kali lipat dari uang yang kalian taruhkan." Setelah itu, San Muak mengeluarkan benda berharganya. Dia menggunakan mutiara racun darah sebagai taruhannya. Tapi, San Muak tidak bertaruh atas nama Legion, melainkan atas nama penjelajah tanpa nama. Para tetua yang lain dan juga Muyong terkejut. Mereka baru kali ini mendengar nama seseorang yang sangat asing dan sangat menggelikan. Rupanya, penjelajah tanpa nama adalah San Muak sendiri. Dia ikut mendaftar pada turnamen itu. Lalu Huayong berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu menguburnya dengan rapi, di tempat yang terbaik." Kemudian, Huayong melirik tajam ke arah Zhongryong. Lalu dia berkata, "Namamu Zhongryong kan? Semakin lama aku memandangmu, semakin mengingatkanku pada diriku saat masih muda. Dia terlihat mirip denganku kan? Hei, bicaralah kalian." Lalu pembicaraan pindah ke Legion. Legion berkata, "Siapa sangka ternyata orang tua yang tidak tertarik dengan kekayaan atau ketenaran, malah akan ikut dalam turnamen ini. Rasanya seperti sengaja mengikuti turnamen ini hanya untuk melawanku." Lalu San Muak tersenyum dan berkata, "Aku tahu kau sudah mewarisi seni bela diri milik nona muda dan orang itu. Jadi mana mungkin aku bisa menahan perasaan ini?" Waktu berlalu hingga malam harinya. Legion berduaan bersama Zhongryong. Lalu Legion berkata, "Sepertinya, aku dalam masalah besar. Aku tidak yakin apakah aku bisa menang ataukah tidak. Aku berencana menang agar perguruanku bisa dikenal dan mencari dana untuk bisa menjalankannya. Jadi kau harus makan daging yang banyak. Aku punya teknik bela diri yang bisa mengubah daging menjadi sayur di dalam tubuhku." Lalu tiba-tiba, seseorang datang dari arah belakang Legion. Lalu orang itu berkata, "Tuan muda, Anda sudah kelewatan." Lalu Legion menjawab, "Jadi kau kesini untuk menyuruhku pulang? Pasti ayah yang sudah menyuruhmu kan? Pastikan kau mengatakan ini padanya." Lalu Legion mengatakan semuanya dan orang itu menyampaikan pesannya kepada ayah dan ibunya Legion. Singkatnya, surat itu sudah sampai di tangan ayahnya Legion. Seperti yang Legion katakan sebelumnya, ayah dan ibunya tinggal di sebuah toko dengan nama Angin yang Melayang dan Air yang Mengalir. Nama ayahnya Legion adalah Sorin. Sorin berkata, "Pasti ini adalah surat dari Legion. Rupanya, dia berencana untuk menaklukkan dunia." Lalu ibunya muncul dan berkata, "Barusan aku melihat ada burung pembawa pesan. Pasti kabar dari Legion." Lalu Sorin memberitahu dia bahwa Legion berencana menguasai dunia. Menurut ibunya, Legion berhak memiliki mimpi setinggi itu. Tapi Sorin menjawab bahwa itu adalah hal yang seharusnya tetap menjadi mimpi. "Sudah 20 tahun sejak kau dan aku hidup dalam pengasingan. Ayo kita pergi ke dataran tengah." Scene pindah di lokasi Legion. Muyong berkata, "Tuan muda, kami mendapatkan beberapa informasi yang janggal. Seperti yang Anda instruksikan sebelumnya, kami mengumpulkan informasi transaksi pedagang tangan hitam. Mereka bilang jika ada seseorang yang mengklaim sebagai mereka dan menjual 300 buah peledak petir. Itu adalah senjata yang biasanya digunakan oleh aliansi ortodoks. Satu buah dari senjata itu memiliki kekuatan yang cukup besar. Pasti mereka sedang merencanakan sesuatu." Lalu Legion menjawab, "Sepertinya kita harus segera ke sana. Kita mulai dengan mengikuti pedagang tangan hitam dan mencari tahu siapa yang menjual senjata itu." Scene pindah di lokasi lain. Terlihat seorang pria yang sedang bergerak. Dalam benaknya berkata, "Sekarang,
Sudah tidak ada jalan untuk kembali lagi. Aku sudah menjual semua peledak petirnya. Selama ini, sebagai tetua di keluarga surga utara, aku menjalani dua kehidupan, yaitu sebagai agen rahasia dari kelompok ekor burung terbang. Namun, saat rencana di turnamen Naga Phoenix gagal, situasinya menjadi berubah. Orang-orang dari asosiasi ekor burung terbang melimpahkan semua masalahnya padaku. Aku disuruh meledakkan peledak petir itu di saat turnamen surga naga sedang berlangsung. Jika aku gagal lagi kali ini, maka tamatlah riwayatku. Memanipulasi turnamen itu saja sudah sangat mustahil bagiku. Apalagi menjalankan misi ini saat ada banyak master bela diri berkumpul di sana. Jika aku ketahuan mengkhianati keluarga surga utara, ataupun aku gagal dalam menjalankan misi meledakkan ini, maka aku sama-sama akan mati. Jadi, aku lebih memilih kabur dan pergi dengan membawa uang dari hasil penjualan peledak petir. Tidak lama kemudian, muncul seseorang. Dia adalah orang dari asosiasi ekor burung terbang. Dia tahu bahwa tetua surga utara ini mencoba untuk berkhianat dan kabur. Tapi, orang dari asosiasi ekor burung tiba-tiba berhenti bergerak. Itu karena dia bisa merasakan kehadiran seseorang yang tiba-tiba. Dan orang itu adalah Legion bersama Muyong. Legion mengaku bahwa dirinya adalah Jung Fida, dari aliansi ortodoks. Ucapan Legion membuat Muyong terkejut. Tapi, Legion merasa ada yang aneh dengan orang yang berasal dari kelompok ekor burung terbang. Dan ternyata benar. Tiba-tiba saja, orang itu mengeluarkan darah, lalu meledak seketika. Lalu Muyong berkata, sepertinya, orang itu menggunakan seni bela diri penghancur diri ketika dia sudah terpojok atau tertangkap seperti ini. Lalu Legion bertanya, kau pasti tahu kan, tentang seperti apakah kelompok ekor burung terbang itu? Orang itu pun menjawab bahwa dia tidak tahu. Lalu Legion berkata, aku sudah tahu bahwa kau akan menjawab tidak tahu. Itulah sebabnya, aku sudah menyiapkan barang ini untukmu. Jika kau menelan pil ini, kau akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Lalu, Legion memasukkan pil itu secara paksa ke dalam mulut orang itu. Barulah setelahnya, orang itu meminta ampunan dan berjanji akan mengatakan semua yang dia tahu. Lalu Legion memberikan obat penawarnya dan berkata, seharusnya kau memberitahuku dari awal saja. Jika kau tidak menelan obat penawar itu sebulan sekali, maka efek racunnya akan muncul kembali. Pria itu menceritakan semuanya yang intinya. 12 tahun yang lalu, kelompok ekor burung terbang mendatangi pria itu lebih dulu hingga pada akhirnya, pria ini menjadi bagian dari kelompok itu. Lalu, pria ini dibantu kelompoknya untuk bisa menjadi tetua di keluarga surga utara. Dan di saat dia sudah menjadi tetua di keluarga surga utara inilah, dia menerima perintah dari kelompoknya yaitu kelompok ekor burung terbang, untuk menjalankan sebuah misi. Dan, mereka adalah kelompok rahasia yang anggotanya tidak saling mengetahui satu sama lain. Seandainya tahu, mungkin hanya 1 atau 2 orang saja sesama mereka. Kemudian Legion meminta sesuatu dari pria itu. Pertama adalah semua informasi tentang keluarga surga utara. Dan yang kedua adalah, pria itu harus memberitahu Legion, jika pria itu menerima misi dari kelompok ekor burung terbang. Jika pria itu mau menerima kerjasama ini, maka Legion akan menjamin kelangsungan hidup pria itu. Akhirnya pria ini semakin pusing kepalanya. Dia harus kembali sebagai keluarga besar surga utara. Dan dia juga tetap menjadi agen rahasia dari kelompok ekor burung terbang. Dan sekarang dia juga harus menjadi bagian dari kelompoknya Jung Fida. Mimin mengingatkan bahwa Jung Fida adalah nama samarannya Legion yang mengaku dari kelompok ortodoks. Waktu pun berlalu dan turnamen bela diri surga naga kembali dilanjutkan setelah masa istirahat. Legion kembali naik ke arena untuk melawan master yang selanjutnya. Legion maju ke babak selanjutnya, dan dia berhasil meraih kemenangan lagi. Hingga pada akhirnya, Legion berhasil sampai ke pertandingan final putaran ke-1. Pada pertandingan kali ini, dihadiri oleh Yang Sochang bersama Biofwa, dan Im Hagi bersama Sima. Lawan Legion kali ini bernama Socha. Dia memiliki julukan sebagai pedang racun yang mematikan. Mulai dari putaran ini dan selanjutnya, Legion tidak akan berpura-pura lagi seperti di putaran-putaran yang sebelumnya, dan pertandingan yang sebenarnya akan dimulai dari sekarang. Untuk lawan Legion yaitu Socha, dia menggunakan pedang yang dilapisi dengan racun mematikan. Racun yang tidak seharusnya digunakan kepada manusia. Karena itulah,
Socha dikenal sebagai orang yang sangat berbahaya. Sudah banyak korban yang meninggal akibat pedang beracunnya. Sungguh malang sekali nasib anak muda itu. Dari semua lawan yang ada, kenapa dia harus melawan Socha? Kau tahu, racun yang dia gunakan itu sangat mengerikan sekali. Ucap seseorang yang ada di sebelahnya Jongryong. Kembali ke arena di mana Socha berkata, "Ku dengar kau adalah bocah yang lolos hanya karena keberuntungan saja." Lalu Li Jion menjawab, "Sepertinya kau adalah orang yang percaya diri dengan teknik pedangmu sendiri. Sampai-sampai, kau melapisi racun di seluruh bilahnya." Lalu Socha tersenyum dan berkata, "Semua orang yang mengatakan itu, mati akibat pedang racun ini. Termasuk kau juga." Lalu Socha langsung melesat maju untuk melancarkan sebuah serangan. Tapi Li Jion dengan sangat mudah menghentikan tangannya Socha hingga Socha melepaskan pedang beracunnya. Lalu, Li Jion mengambil alih pedang racun itu dan menancapkannya ke tubuh Socha. Dan dilanjutkan dengan menarik pedang itu ke arah samping, hingga tangannya Socha terbelah. Penonton langsung heboh karena Li Jion bisa mengalahkan Socha dengan hanya satu serangan. Bahkan, Yang Sochang juga ikut terkejut seolah-olah tidak percaya saat melihatnya secara langsung seperti ini. Yang Sochang berkata, apakah dia memang sekuat ini? Padahal sebelumnya di turnamen Naga Phoenix, dia tidak terlihat kuat sama sekali. Selain itu, di mana istana angin baru itu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Panitia itu menyebut jika bocah itu membawa nama istana angin baru. Sementara itu, di sisi yang lain, Im Hagi merasa bahwa Li Jion bukanlah orang biasa. Hanya saja, pertanyaannya sama dengan Yang Sochang, yaitu, dari manakah sebenarnya Li Jion berasal? Pertandingan putaran yang selanjutnya akan dilaksanakan setelah jam istirahat. Orang-orang menyampaikan ucapan selamat kepada Li Jion. Dalam benak Jongryong, kebanyakan orang pasti akan takut dengan orang yang berhasil masuk ke pertandingan final. Tapi Li Jion berbeda. Orang-orang malah terlihat akrab dengan Li Jion. Lalu salah seorang berkata, meski begitu, yang menjadi favorit utama pada turnamen ini adalah orang itu kan? Si penjelajah tanpa nama, bahkan master yang katanya terhebat sekalipun, tidak bisa mengungkapkan wajah di balik topi itu. Tapi hampir semua penonton bilang bahwa mereka tidak bisa melihat apapun saat sang penjelajah tanpa nama itu bertarung di atas arena. Kejadiannya sangat cepat dan tahu-tahu, orang yang menjadi lawannya si penjelajah waktu sudah kalah begitu saja. Barulah Li Jion berkata, sepertinya, ini akan menjadi masalah. Jongryong merasa bahwa baru kali ini dirinya melihat ekspresi Li Jion yang terlihat sangat serius. Tidak lama setelahnya, muncul seorang wanita yang berkata bahwa dia akan mentraktir Li Jion dan Jongryong. Dan wanita itu adalah Biofwa. Dia berkata, Jongryong, selamat atas keberhasilanmu menjadi seorang Phoenix. Dan juga, terima kasih atas apa yang sudah kau lakukan pada turnamen sebelumnya. Lalu Li Jion menjawab, seharusnya kau mengatakan ini kepada Tuan Muda Yang Sochang. Lalu, Li Jion memalingkan wajahnya ke arah Jongryong dan berkata, jangan khawatir, aku hanya melihat ke satu orang saja, yaitu dirimu. Singkatnya, putaran selanjutnya yang merupakan putaran terakhir pun dilaksanakan. Para penonton tidak menyangka bahwa turnamen Surga Naga pada tahun ini penuh dengan kejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bocah itu akan berhadapan dengan penjelajah tanpa nama. Lalu Hwayong berkata, apakah kau khawatir? Jongryong pun menjawab, benar, aku dengar, seni bela diri tetua San Muak sangat luar biasa. Lalu Hwayong berkata, aku sendiri juga sudah lama tidak melihat seni bela diri pedang iblis miliknya. Tidak ada orang yang bisa bersaing dengannya dalam kurun waktu yang lama. Kemenangan kali ini tidak bisa ditentukan dengan mudah. Lalu San Muak berkata, 勝負は勝負。たとえ君を排除しなければならなかったとしても後悔はしない。 meski aku tahu bahwa kau adalah putranya Nona, tapi pertandingan tetaplah pertandingan. Bahkan, meski aku menghabisi dirimu sekalipun, aku tidak akan pernah menyesalinya. Lalu Li Jion menjawab sembari mengeluarkan pedangnya. Aku tahu kau akan berkata seperti itu. Itulah sebabnya hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Li Jion menggunakan sebuah seni formasi yang bisa mengubah lingkungan menjadi seperti ini. Hwayong berkata, dulu, aku pernah mencari seseorang yang disebut sebagai Dewa Seni Formasi. Mereka yang ada di luar seni formasi ini hanya akan melihat sebuah ilusi, yaitu sebuah pertarungan yang berbeda dari pertarungan yang sebenarnya terjadi.
Alasan Legion menggunakan teknik ini karena teknik seni bela diri yang mereka gunakan bukanlah teknik yang seharusnya ditunjukkan ke publik. Hanya mereka yang berada dalam seni formasi ini saja yang berhak melihatnya. Dalam benak Jongryong berkata, itu artinya, Legion dan tetua San Muak melaju ke final tanpa menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Lalu Hwayong kembali berkata, perhatikanlah dengan baik setiap gerakannya. Ini akan menjadi pertarungan sekali seumur hidup. Pertarungan berjalan sangat sengit. Hingga pada akhirnya, Legion terluka saat terkena goresan pedang milik San Muak. Lalu dia berkata, saat aku mengatakan bahwa aku tidak akan menyesal meski harus menghabisimu, itu bukanlah omong kosong belaka. Jadi, pakailah seni bela dirimu. Barulah Legion menjawab, baiklah jika begitu. Haruskah kutunjukkan yang sebenarnya mulai dari sekarang? Legion mulai memasang kuda-kuda, dan dalam sekejap, tekanan di sekitarnya langsung berubah. Jongryong merasa bahwa energi yang muncul dari tubuh Legion adalah energi demonik. San Muak langsung tertawa puas karena dia senang saat melihat Legion mulai serius dan mengerahkan seni bela dirinya. Karena, setiap anggota kultus demonik selalu bermimpi untuk menyaksikan hal ini setidaknya sekali seumur hidup. Itu adalah seni bela diri khusus surga kegelapan. 9 kehancuran bentuk pedang iblis. Dan yang Legion kerahkan kali ini adalah kekuatan serangan angin bentuk pertama. Dalam benak San Muak, meski energi internalnya lebih kecil dari energi internalku, tapi apa-apaan kekuatan ini? Kemudian, Legion menggunakan kekuatan serangan guntur bentuk kedua. Tapi rupanya, San Muak masih bisa bertahan dan muncul secara tiba-tiba untuk menyerang Legion. Mereka berdua terlihat sangat menikmati pertarungan ini. Pertarungan kembali terjadi dengan sangat sengit. Jongryong terkejut saat melihatnya. Bagi Jongryong, kemampuan miliknya bagaikan mainan anak-anak jika disandingkan dengan kekuatan mereka berdua yang saat ini sedang bertarung. Hingga pada akhirnya, Legion menggunakan kekuatan bentuk kelima, yaitu kekuatan serangan naga. San Muak terkejut saat melihatnya. Tidak menunggu lama, serangan itu langsung menghantam San Muak dengan sangat keras. Semua orang mulai terdiam. Saat debu mulai menghilang, barulah terlihat tubuh San Muak yang mengalami luka. Tapi setelahnya dia tertawa dan berkata, kau memang memiliki darahnya Nona. Baiklah, sudah saatnya untuk mengakhiri pertarungan ini. Hwayong memberitahu Jongryong bahwa itu adalah kuda-kuda dari teknik seni bela diri khusus, yaitu teknik pedang kegelapan. Sebuah teknik pedang terkuat yang membuat San Muak mendapatkan julukan pedang kegelapan. Menurut Hwayong, jika Legion mengeluarkan teknik pedang bentuk ketujuh dan di atasnya, ada kemungkinan bahwa pedang kegelapan masih bisa menahannya. Lalu, Legion tidak jadi menggunakan pedang bentuk ketujuh. Tapi dia menggunakan teknik pedang dari pria terhebat sepanjang masa. Jongryong tahu bahwa pedang yang saat ini Legion gunakan adalah pedang milik ayahnya. Legion mulai mengambil persiapan untuk melancarkan serangannya. Dan, serangan itu melaju sangat cepat sampai-sampai San Muak tidak bisa menghindari ataupun menahannya. Dalam benak San Muak, pedangnya hanya menggores sedikit di tubuhku. Tapi rasanya, energi internal milikku seakan habis terkuras. Seni bela diri macam apa ini? Lalu Hwayong berkata, ini sudah berakhir. Tidak lama kemudian, seni formasi mulai memudar. Jongryong dan para tetua kembali ke alam nyata. Tapi tempat arena masih diselimuti dengan debu yang tebal. Para penonton berkata, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat apapun. Kenapa ada badai pasir secara tiba-tiba? Hwayong berkata bahwa seni formasi sudah ditarik, sehingga mereka kembali ke tempat semula. Setelah debu tebal berangsur menghilang, barulah terlihat si penjelajah tanpa nama. Salah seorang penonton berkata, lihatlah itu, penjelajah tanpa nama. Sebelumnya, topi yang dia pakai tidak pernah terlepas sampai seperti itu. Lalu, Legion mengambil topi itu dan memberikannya kepada San Muak. Dalam benak San Muak, seandainya dia tidak ragu saat menggunakan teknik yang sebelumnya saat itu, aku pasti sudah mati. Sayang sekali, aku tidak sempat melihat teknik pedang bentuk ketujuh miliknya. Padahal sebenarnya, aku sebagai anggota kultus demonik, akan menjadi penghargaan tersendiri jika mati oleh teknik itu. Kemudian,
San Muak mengaku bahwa dia kalah dalam pertarungan ini. Orang-orang sampai terkejut dan terdiam. Lalu panitia menyatakan bahwa Li Jion adalah pemenangnya. Dia dinyatakan sebagai seorang pemenang dengan usia paling muda dalam sejarah turnamen ini. Waktu berlalu hingga tiba waktunya di mana mereka mengadakan perayaan setelah turnamen selesai. Saat perayaan, banyak gadis muda yang mulai mendekati Li Jion untuk sekedar mengucapkan selamat. Gadis itu berkata, "Selamat atas kemenangannya, Tuan Muda. Apakah Tuan Muda memang selalu setampan ini?" Li Jion pun menjawabnya sambil tersenyum. Li Jion menjawab, "Tentu saja." Jawaban Li Jion langsung membuat gadis-gadis itu kegirangan. Lalu Li Jion mengajak Jong Riong untuk makan sepuasnya. Tidak lama kemudian, datang pemimpin keluarga besar surga utara. Namanya adalah Im Komsi. Im Komsi langsung menyapa Jong Riong. Maksud kedatangannya adalah ingin menjodohkan Jong Riong dengan Im Hagi. Menurut Im Komsi, Jong Riong adalah pasangan yang sempurna bagi Im Hagi. Lalu Li Jion maju dan berkata, "Dia sudah memiliki seseorang, dan itu adalah aku." Orang-orang di sekitarnya berkata, "Berani sekali bocah itu berkata di depan Im Komsi. Apa dia sudah gila?" Dalam benak Im Komsi berkata, "Mengesampingkan kekuatan seni bela dirinya, dia juga memiliki nyali yang besar di depanku." Lalu orang di belakang Im Komsi marah dan berkata, "Kau bersikap seperti ini hanya karena kau pemenang turnamen? Berani sekali kau tidak sopan kepada pemimpin keluarga besar surga utara." Lalu Li Jion menjawab, "Berarti kau sama saja seperti mengatakan bahwa aku harus menyerahkan Jong Riong kepada keluarga surga utara?" Beginilah pemikiran orang tua. Saat ada sesuatu yang memenuhi ekspektasi mereka, mereka akan tertawa dan ingin ini dan itu. Namun ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, mereka akan bicara kotor dan merendahkan orang lain. Kalian tidak pernah berpikir betapa ketinggalan zamannya standar yang kalian miliki, dan kalian bahkan tidak berniat untuk memperbaikinya. Lalu orang itu menjawab, "Kau akan paham ketika kau tua nanti, betapa kekanak-kanakannya dirimu itu." Lalu Li Jion berkata, "Kurasa tidak seperti itu, karena aku tidak setua dirimu. Menjadi orang tua tidak secara otomatis membuatmu layak untuk dihormati." Tidak lama kemudian datang seorang pria dan berkata, "Li Jion, kau masih sama seperti biasanya." Ternyata pria itu adalah Sorin, ayahnya Li Jion. Lalu orang itu berkata, "Jadi kau ayahnya? Sebaiknya kau mengajari anakmu tentang tata krama. Aku tidak tahu bagaimana kau membesarkan anak itu." Lalu ibunya Li Jion muncul dan berkata, "Diam. Kau itu hanya orang tua yang pipis dengan alat bantu di celana. Berani sekali kau menunjuk-nunjuk anak orang dengan jarimu itu." Ibunya Li Jion bernama Yosolha. Semua orang termasuk Im Komsi bisa merasakan energi yang sangat menakutkan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orang itu langsung ketakutan dan berkata bahwa dirinya sudah salah paham. Bahkan, Im Komsi langsung balik memarahi orang itu karena sudah bicara yang tidak sopan. Dalam benak Im Komsi berkata, "Dia ini bukan wanita biasa. Dan pria itu, aku tidak bisa merasakan energi yang kuat darinya. Tapi, perasaan aneh apa ini? Aku akan mencari informasi tentang mereka lebih dulu. Barulah aku akan bertindak." Setelah itu, Im Komsi pamit undur diri dengan cara baik-baik. Setelah Im Komsi pergi, sempat terjadi perdebatan kecil antara Sorin dengan Li Jion. Lalu Yosolha maju dan berkata, "Kau sudah tumbuh dewasa sejak kau pergi dari rumah. Ayo kita masuk dulu. Masih banyak hal yang harus kita bicarakan." Singkatnya, Li Jion dan keluarganya pergi ke Istana Angin Baru. Ayahnya Jong Riong menyambut mereka dan berkata, "Putra Anda sudah menyelamatkan keluarga kami. Saya sangat berterima kasih sampai tidak tahu harus melakukan apa untuk membalas kebaikannya." Lalu Sorin menjawab, "Kuharap putraku tidak menyebabkan masalah." Sementara Yosolha menjawab, "Putrimu juga sangat baik dan dia juga sangat cantik." Jong Riong merasa ada yang berubah dengan Li Jion. Biasanya, Li Jion banyak tertawa dan bercanda. Tapi kali ini, dia terlihat sangat serius. Bahkan dia tidak melihat ke arah ayahnya meski duduk berdampingan. Lalu Yosolha melirik ke arah Jong Riong dan berkata, "Namamu adalah Jong Riong kan? Jadi, bagaimana kisahnya kalian bisa bertemu?" Dengan sigap Li Jion yang menjawab, "Kami bertemu di jalan. Setelah itu di warung makan." Dalam benak Jong Riong, apa yang dikatakan Li Jion memang benar. Tapi, cara Li Jion mengatakannya terlihat sangat aneh. Lalu Sorin berkata,
Memang bagus untuk dekat dengan sesama seniman bela diri, tapi tetap ada batasan tersendiri antara pria dan wanita. Waktu berlalu hingga tengah malam. Lee Ji-yeon berduaan dengan Jong Ryong. Dalam benak Jong Ryong, bagaimana bisa dia berdiri di atas air dengan mudahnya? Kira-kira, kapan aku bisa mencapai tingkatan itu? Tapi, suasana hatinya Lee Ji-yeon terlihat seperti orang yang lagi kesal. Namun, di saat-saat seperti inilah, Lee Ji-yeon jadi seperti anak kecil. Dan Jong Ryong senang melihat sisi Lee Ji-yeon yang seperti ini. Lalu Lee Ji-yeon berkata, "Ayahku tidak akan tinggal diam saat tahu bahwa aku berencana akan menguasai dunia. Jadi aku akan melawan." Jong Ryong bertanya, "Apakah ayahmu itu sekuat dirimu?" Lee Ji-yeon pun menjawab, "Sekuat diriku? Jika dibandingkan dengannya, perjalananku masih sangat panjang. Sementara ibuku, bisa dibilang bahwa dia setara dengan ayahku." Lalu Jong Ryong berkata bahwa baru kali ini dirinya melihat orang cantik secantik ibunya Lee Ji-yeon. Lee Ji-yeon berkata bahwa ibunya itu menutupi wajah cantiknya selama 20 tahun. Ibunya menjalani kehidupan dengan memasang wajah palsu yang jelek dengan menggunakan teknik transformasi terbalik. Lee Ji-yeon tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ibunya jualan buah dengan memasang wajah aslinya yang cantik. Meski begitu, ayah dan ibunya tetap harus hidup dalam pengasingan. Lalu Lee Ji-yeon memberitahu Jong Ryong bahwa teknik yang dia gunakan saat melawan Sun Muak adalah teknik milik ibunya. Sebenarnya saat itu, Jong Ryong merasa terkejut dan juga merasa takut. Tapi, dia tidak peduli tentang masa lalu seperti apa yang sudah Lee Ji-yeon lalui, karena sudah tidak ada hal lain lagi yang bisa membuat dirinya terkejut. Scene pindah di lokasi surga kegelapan. Seseorang memberikan laporan kepada seorang pria yang duduk itu. Laporan itu menginformasikan bahwa nona muda sudah mulai menunjukkan dirinya. Dia muncul untuk menemui putranya yang bernama Lee Ji-yeon. Dan Lee Ji-yeon berencana untuk menguasai dunia. Lalu pria yang duduk ini tersenyum dan berkata, "Dasar bajingan angku." Waktu pun berlalu. Bertempat di kediamannya Lee Ji-yeon, terlihat Hwayong yang sedang asik dengan sebuah tanaman. Hwayong berkata, bocah itu bahkan membuat kebun kecil di rumahnya. Akhirnya ada hal yang memuaskan yang bisa aku lakukan sendiri. Lalu Nilisang bertanya, "Kenapa kau malah mencabutnya satu-satu?" Hwayong pun menjawab, "Kau tidak mengerti? Justru disitulah letak kesenangannya." Lalu Hwayong melihat ke arah Sun Muak dan berkata, "Jangan berkecil hati seperti itu. Hanya saja, level seni bela dirinya berada di atasmu. Dan juga, kau tetaplah masih seorang seniman bela diri." Barulah Sun Muak mulai berbicara. Teknik terakhir yang dia gunakan saat turnamen. "Itu teknik apa?" ucap Sun Muak. Lalu Nilisang menjawab, "Gaya pedang itu adalah pedang galaksi meteor. Itu adalah seni bela diri milik keluarga Jilpong. Teknik itu bertindak sebagai tandingan untuk pedang 9 bencana kegelapan. Kau belum pernah mendengarnya karena keluarga Jilpong tidak terlibat dengan urusan Jianghu. Tapi meskipun begitu, semua keluarga faksi ortodok sangat berhutang pada mereka. Seharusnya kau sudah tahu itu saat aku melindungi ayahnya Lee Ji-yeon selama 20 tahun terakhir. Itu karena dia adalah pewaris keluarga Jilpong. Jika diibaratkan, kau memiliki kultus surga kegelapan. Dan bagiku, keluarga Jilpong adalah hal yang sama seperti itu." Lalu Lee Ji-yeon muncul dan berkata, "Ternyata kau belum tahu sampai sejauh itu. Bukankah kau sudah bertemu dengan mereka pagi ini? Ini pasti pertama kalinya kau bertemu dengan ayahku kan?" Lalu Sun Muak berkata, "Jadi, teknik terakhir yang kau gunakan itu adalah teknik milik ayahmu?" Lalu Lee Ji-yeon menjawab, "Benar. Sudah lama kau tidak bisa bertarung habis-habisan seperti kemarin kan?" Lalu Sun Muak berkata, "Kau benar. Tapi ayahmu, dia jauh lebih tampan darimu." Scene pindah di lokasi Sorin dan Yosolha. Sorin sedang memikirkan tindakan Lee Ji-yeon. Selain daripada itu, Sorin menanyakan soal uang Lee Ji-yeon yang bisa membangun tempat semegah ini. Yosolha menjawab, "Kau tahu sendiri kan, jika Lee Ji-yeon bukanlah orang yang suka mengambil milik orang yang tidak bersalah." Lalu Sorin berkata, "Aku punya permintaan. Serahkan masalah Lee Ji-yeon kepadaku. Mimpinya ini adalah mimpi yang mustahil untuk dicapai." Lalu Yosolha berkata, "Meskipun aku menghargai dan menyayangimu, tapi aku tetap tidak bisa menyerahkan semua hal tentang Lee Ji-yeon hanya kepadamu sendiri. Jika kau menghentikan dia secara paksa, kau mungkin akan kehilangan dia untuk selamanya." Lalu Sorin berkata, "Kau selalu mengkhawatirkan hal-hal tentang Lee Ji-yeon dan aku.
Tapi di sisi lain, Yosolha tidak ingin melihat Sorin dan Legion menderita. Meski Jianghu ini harus dibanjiri dengan darah. Sin pindah di tempat Legion yang saat ini sedang berada di sebuah warung. Dia datang ke sini bersama dengan Jongryong. Jongryong merasa bahwa minuman yang dipesan Legion itu sangat pahit. Lalu Legion menjawab bahwa hanya seorang alkoholik sejati yang bisa menikmati minuman ini. Biasanya mereka minum hanya untuk bersosialisasi bersama teman mereka. Ada juga yang meminum ini hanya untuk melupakan masalah meski itu hanya sebentar. Tapi, tujuan Legion datang ke kedai ini bukan sekedar untuk minum. Ada hal lain yang ingin dia lakukan di kedai ini. Tidak lama setelahnya, ada sebuah keributan. Legion memberitahu Jongryong bahwa mereka adalah rentenir. Mereka memiliki sebuah kelompok dengan nama Kelompok Tiga Kepala. Pemimpinnya itu bernama Yanggu. Dia sangat kejam dan dijuluki sebagai iblis. Dan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang adalah, mereka itu didukung oleh keluarga surga utara. Sin kembali ke tempat keributan, di mana seorang pria tiba-tiba muncul dan berkata, "Ada apa ini?" Lalu ibu itu berkata, "Harga bahan-bahan mulai naik akhir-akhir ini. Jadi aku meminjam uang kepada mereka. Tapi aku tidak tahu jika akhirnya akan menjadi seperti ini." Pria itu paham dan berkata, "Sepertinya mereka sengaja memonopoli persediaan barangnya, dan itu membuatmu terjebak, sampai harus meminjam uang." Rentenir itu tersenyum dan berkata bahwa susah senang dalam dunia bisnis adalah hal yang sudah biasa. Rentenir itu juga berkata, "Lebih baik kau bekerja denganku. Aku pernah melihatmu menengahi perselisihan di kedai ini sebelumnya. Kau terlihat sangat berbakat. Aku akan membayarmu 40 nyang setiap bulannya." Lalu pria itu menjawab bahwa dia menolak tawaran ini. Barulah, Legion ikut masuk ke dalam permasalahan ini. Legion mengatakan bahwa bayaran 40 nyang adalah bayaran yang terlalu sedikit untuk pria itu. Lalu rentenir itu tersenyum dan berkata, "Bukankah kau adalah bocah yang menang pada turnamen itu? Sepertinya bocah zaman sekarang tidak memiliki rasa takut. Apa kau tahu siapa yang sudah mendukung kami di belakang?" Lalu rentenir itu marah dan menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan warung ini. Tanpa basa-basi lagi, bawahannya langsung mengusir semua pelanggan agar segera keluar. Bahkan dia juga merusak meja yang ada di warung ini. Lalu seorang anak kecil mencoba meminta ampunan agar mereka tidak menutup warung ini. Pria jahat itu langsung melempar anak kecil itu dan berkata, "Apa yang kau bicarakan? Dasar bocah sialan! Apa kau pikir aku akan diam saja hanya karena kau cuma anak kecil?" Jongryong sudah tidak kuat saat dia melihat kejadian ini. Menurutnya, ini sudah berlebihan. Jadi, Jongryong berniat akan membantu pemilik warung. Tapi tiba-tiba, ada sebuah sumpit yang melesat dengan sangat cepat, hingga menembus kepala dari pria jahat itu. Setelah itu, Legion kembali mengambil sebuah sumpit dan berkata, "Biar aku saja yang membayar hutangnya."